kita mau membahas yang di tumbuhan dan hewan dulu. Untuk mengerti tentang bagaimana sih pewawasan sifat itu terjadi, kita perlu mengetahui beberapa term atau istilah yang biasa digunakan di materi ini gitu. Ada istilah genotip, fenotip, gen, alel gitu ya. Gen alel udah tuh ya waktu bahas tentang reproduksi sel, juga ketika bahas tentang pewarisan sintesis protein. Jadi ada istilah genotip, fenotip, monohibrid, homozigot dominan, homozigot resesif, heterozigot gitu ya. Itu beberapa istilah yang akan kita pakai dan harus akrab di telinga kamu gitu. Jadi untuk kita mau ngebahas nih di beberapa bab ke depan, mulai dari hukum Mendel sampai hereditas pada manusia, sampai mutasi gitu. Itu istilah-istilah itu masih akan terus ada gitu. Akan dipakai banyak ya ternyata. Terus sampai sekarang bab kelima, 6, 7, 8 ya. Istilah-istilah itu masih akan dipakai. Jadi kamu mesti familiar dengan istilah tersebut. Sifat-sifat yang dimaksud di bab ini dan seterusnya nanti sifat apa sih gitu? Sifat yang ada di badan kamu, yang nanti kalau kamu menikah, sifat-sifat itu akan diwariskan kepada keturunan kamu. Jadi sifat-sifat itu. Dan itu sifat-sifat itu kan kelihatan secara fenotip ya, kelihatan secara fenotip. Nah, fenotip ini dibawa oleh gen. Gennya tersimpan di dalam nukleus. Gitu, susunan gennya. Jadi sifat-sifat itulah yang akan diwariskan. Contohnya rambut kamu keriting, lalu kamu direbound gitu ya. Maka sifat rambut kamu yang akan diwariskan adalah sifat yang sesuai dengan gen kamu, yaitu rambut keriting, walaupun hasil reboundnya rambutnya lurus gitu ya. Kemudian ada yang berbibir tebal, berbibir tipis, mata belok, mata sipit, kulit kuning, kulit putih, sawo matang, itu yang akan diwariskan kepada anak keturunan kita. Jika ada proses perkawinan, kalau nggak ada proses perkawinan ya nggak akan terjadi. Gitu. Nah, untuk lebih sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ini, tolong karena tadi Ibu sampaikan kamu mesti mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan. Tolong catat dulu, kamu cari dulu ya. Tolong catat apa yang mesti kamu tahu. Yang pertama, Ibu share aja deh ya. Silakan kamu cari dulu, boleh browsing, boleh baca buku. Yang penting kamu paham dulu. Apa yang mesti kamu ya, istilah genotip, kemudian fenotip, kemudian homozigot, dia ada homozigot dominan, ada homozigot resesif, ada heterozigot, hukum Mendel 1, maksudnya apa gitu ya, nanti kamu cari dulu, nanti Ibu jelasin, tapi kamu baca dulu. Baik, ini adalah istilah-istilah yang kamu mesti pahami dan akan terus terpakai sampai beberapa bab ke depan. Udah terbaca belum tadi? Hilang ya? Hilang, Bu, sekarang. Tadi terbaca nggak? Baca. Nih. Ya, tolong.
Ibu tunggu sampai 15 menit ke depan, kamu silakan cari istilah-istilah ini. Nanti silakan Hanif ketua kelas kasih kode, Bu udah selesai gitu. Nanti Ibu mau tanya gitu. Kalau ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti berarti dijelasin. Kalau ngerti semua berarti istilah-istilah ini udah lewat. Ibu tinggal ngasih contoh doang. Oke, silakan.
Baik. Nih, tadi Ibu minta kamu cari pengertian tentang genotip. Oke. Azam, apa itu genotip, Zam? Genotip itu Semuanya di-unmute aja. sifat itu apa ya? Gimana? Gimana, Sifat Zam? organisme yang tidak dapat dilihat, sifat yang berupa komposisi Sifat. atau kandungan genetik. Ya, jadi ya, Sifat yang tidak dapat dilihat. iya. Oke. Ada yang punya definisi lain? Arkan Gozi. Kurang lebih sama sih, Bu. Coba ulangi kalau kurang lebih sama. Itu sifat yang tidak bisa dilihat atau berupa semacam kayak misalkan apel merah, W gede gitu. Jadi itu sifat yang bukan fisik yang terlihat, Bu. Gitu sih. Terima kasih ya, Zam. Terima kasih, Gozi. Al-Faruzan. Ya, Bu. Ya, menurut kamu genotip apa? Menurut saya kurang lebih sama, Bu. Jadi dia dilihatnya dari dalam genetika, Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari luar, misalnya hidungnya mancung gitu, bukan kalau itu fenotip, Bu, gitu, Bu. Jadi yang di dalam lokusnya gitu, Bu. Apanya tuh? Sifat juga? Iya, sifat. Baik. Dan genetik, Bu. Oke. Makasih. Adeline Raditya. Ya, Bu. Ya, sama. Genotip menurut kamu gimana? Hasil bacaan kamu, hasil temuan kamu barusan. Ini, Bu, sifat dari suatu organisme yang tidak dapat dilihat dan berupa kode genetik dan tidak dapat berubah. Itu baca di mana sih? Kok sama? Semua sama tuh definisinya. Baca di buku ya? Ada yang dari internet juga sih, Bu. Oh, gitu. Oke, baru 4 ya. Sekali lagi terima kasih. Raffi Suryo, menurut kamu apa itu genotip? Genotip itu adalah sifat yang tidak dapat dilihat tapi berupa komposisi genetik yang ada dalam kromosom. Ya, jadi semuanya bilang sifat ya. Digabungin. Jadi genotip itu adalah susunan gennya yang dia itu muncul ketika satu makhluk hidup udah jadi makhluk hidup gitu. Jadi gennya itu tersimpan di dalam tubuh, karakter gen itu muncul sebagai fenotip gitu. Ya, jadi genotip itu adalah susunan gen pada makhluk hidup yang mengekspresikan satu sifat gitu. Sifat yang terekspresikan itu namanya fenotip. Contoh, kalau Ibu pegang begini, apakah terlihat? Kelihatan nggak? Halo? Kurang, Bu. Enggak, Bu. Kelihatan nggak? Kurang, Bu. Enggak, Bu. Ke kiri, Bu. Udah. Atasan dikit, Bu. Atasan dikit. Maaf, Bu, ke-mute, Bu. Saya mau spotlight tadi. Boleh ke atasan dikit, Bu. Tadi mau punya spotlight, Bu, malah pencet. Dah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Tapi agak ke atasan dikit, Bu, kalau boleh. Ke atasan dikit, Bu. Bu dipegang nih, jadinya bingung kalau ini udah belum? Udah, Bu, udah, Bu. Bisa, Bu. Ini contoh yang Ibu bikin. Gen M itu mengekspresikan warna merah pada bunga. Salah, Ibu nyebutnya M besar. Lalu gen M kecil mengekspresikan sifat warna bunga putih. Ya, ini nih warna merah, warna putih itu adalah fenotip, karakter atau sifat yang muncul pada makhluk hidup. Karakter-karakter itu ternyata dibuka aja. Karakter-karakter itu ternyata dibawa oleh perangkat gen yang tersusun secara berpasangan. Namanya genotip. Ini contohnya. M besar. Dia mengekspresikan
bunga yang akhirnya jadi berwarna merah. Jadi sifat yang muncul dari ekspresi gen M besar adalah sifat warna merah pada bunga. Ya, warna mahkotanya ya. M besar ini adalah genotip. Kita kasih simbol huruf. Warna merah pada bunga yang tampak itu adalah fenotipnya. Jadi gen itu selalu susunannya berpasangan, berdua-dua. Nah, M besar menunjukkan sifat warna merah itu adalah dominan. Kalau kita simbolkan dengan M kecil, berarti sifat warna putih pada bunga X misalnya, itu adalah resesif. Penampakannya gimana kalau gen M besar bertemu dengan gen M kecil? Nanti dibahas. Ya. Lalu kalau kita mau bikin tanda, ini kelihatan? Kelihatan nggak yang P, mulai P? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. P itu singkatan dari parental. Parental itu artinya induk. Ya, di sini Ibu mulai kasih contoh langsung. Kita mau bikin persilangan bunga jantan dan bunga betina, misalnya ya. Bunga jantannya adalah bunga berwarna merah. Yang betinanya kita ambil yang berwarna putih. Merah dan putih itu apa? Genotip atau fenotip? Fenotip. Fenotip, betul ya. Nah, yang warnanya merah, genotipnya, ini berdasarkan soal ya. Genotipnya adalah M besar, itu genotipnya. Yang berwarna putih, genotipnya M kecil. Nah, kemudian ada hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 itu disebut sebagai hukum segregasi. Hukum pemisahan secara bebas ketika pembentukan gamet. Nah, mencari macam gamet dan jumlah gamet ada rumusnya. 2 pangkat N. N itu adalah sifat yang heterozigot. Sekarang masuk lagi ke pengertian heterozigot. Nah, kalau M besar nih, M besar, dia sama-sama M besar. Itu namanya homozigot. Karena M itu yang besar melambangkan sifat dominan, berarti kalau genotipnya M besar, kita menyebutnya genotip seperti ini adalah homozigot dominan. Kebalikannya, kalau M kecil, kan homozigot tuh ya. Karena disimbolkan pakai huruf kecil, maka kita menyebut genotip seperti itu adalah homozigot resesif. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada masih belum jelas nggak sampai sini sebelum gue lanjutin? Yang mau tanya silakan. Nggak ada? Lanjut ya. Nah, mencari macam gamet, hukum Mendel 1, hukum segregasi. Pada saat pembentukan gamet, ya, gen-gen dan alel berpisah secara bebas. Lihat di sini. M besar, dia sama satu jenis kan? Berarti ketika pembentukan gamet akan ada berapa macam gamet menurut kamu? Tolong dijawab Atar Diftra. Atar. Hah? Yang tahu siapa? Tahu nggak? Ini Azhari belum tahu, dijelasin. Bu. Ya, siapa? Azhari, Bu. Ya, silakan Azhari. 4 bukan, Bu. Bukan. Ini dari sini aja nih. M besar. 2 bukan, Bu? 2. Bu. Disebutkan ketika terjadi pembentukan gamet, maka genotip ini akan berpisah secara bebas. M besar 1, gitu kan? Oh, iya. Iya gitu maksudnya. Oh, Do you understand? iya, Bu. Gametnya ada 2, tapi macam gametnya berapa? 1. 1, M besar doang. Ngerti nggak? Iya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, M kecil juga begitu. Pada saat pembentukan gamet dari bunga yang warnanya putih itu akan ada 2 buah gamet, yaitu gamet M kecil yang 1 dan M kecil yang kedua, gitu kan?
Macamnya cuma satu, yaitu M kecil saja. Makanya mencari macam gamet ada rumusnya nih. Nih. 2 pangkat N. N itu adalah genotip yang heterozigot. Di soal ini apakah ada genotip yang heterozigot? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sehingga 2 pangkat N, N-nya 0 karena tidak ada. Jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 cuma 1. Berapapun pangkat 0, 1. Ya, jadi harus ada satu macam gamet. Di gamet yang bunga merah, jenis gamet yang muncul cuma satu, yaitu M besar. Di M yang bunga putih, jenis gamet yang muncul juga cuma satu macam, yaitu M kecil. Taruh lagi. Ini bisa dihapus ya yang Ibu share nih, Ibu mau hapus. Nah, sebelum ke situ, ada mau tanya dulu nggak? Udah jelas? Tadi rumus gamet apa, Bu? 2 pangkat N. N-nya itu sifat yang heterozigot, genotip yang heterozigot. Lanjutkan ke yang tadi dulu ya. Ibu belum bikin PowerPoint. PowerPoint yang kemarin nggak nyantol. Lanjutkan. Jadi gametnya G itu singkatan dari gamet. Gamet dari, kan P-nya tadi M besar. Di sini dikawinkan dengan M kecil gitu ya. Di sini ada siapa sih? Di kelas ini ada siapa aja ya? Multazam, Rizky Multazam. Lagi ingat ada siapa sih? Ada di sini kan? Nggak, Bu. Nggak ada. Hah? Oh iya, Sebelah, Bu, sebelah. Bu. Mana Indra? Halo. Bu. Edra. Nih, M besar tadi disebutkan ini apa, Edra? Gamet, Bu. Ya, what? Iya kan? Salah. Itu tuh P, parental. Iya. Yang bisa jawab siapa? Oh, Fauzan Zahid. Kursor saya kelihatan ya. Nih, M besar apa nih, Fauzan Zahid? Homozigot dominan, Bu. What? Homozigot dominan. Homozigot dominan. Ya, ini apa? Gen, Bu. Genotip. Genotip sama gen sama kagak? Beda. Beda, Bu. Beda. Kalau gen tuh cuma satu doang. Kalau genotip pasangan gen. Ya, itu genotip, Bu. Oke, benar. Ya, ini benar tadi. Dia genotip yang homozigot dominan, M besar. Menunjukkan fenotipnya nih ya, warna merah. Ibu mau menjelaskan sejak awal lagi. Tolong dengerin sambil diucuk-ucuk di otaknya, biar melekat. Parental atau P dalam soal ini adalah individu yang punya bunga warna merah dan punya bunga warna putih. Genotip bunga berwarna merah adalah M besar. Genotip bunga berwarna putih adalah M kecil. Genotipnya berarti homozigot dua-duanya ya. Yang satu yang merah homozigot dominan, yang putih homozigot resesif. Kemudian kita bentuk gamet. Ingat hukum Mendel pertama, hukum segregasi, pemisahan secara bebas. Individu genotipnya akan memisah secara bebas gen-gennya pada saat pembentukan gamet. M besar, cuma satu macam gametnya, yaitu M besar. Ya, kenapa? Kalau kita nggak ngerti, sekarang gini aja patokannya. Kita tahu rumusnya, 2 pangkat N. 2 pangkat N. N-nya itu adalah sifat yang heterozigot. Di sini N-nya adalah
nol. Tidak ada sifat heterozigot. Gedein lagi. Jadi 2/0 harus ada jumlah gametnya nih ya, lagi ngomongin jumlah gamet. Harus ada 1 gamet. Itu dari yang warna merah, gametnya M besar saja. Dari yang warna putih, gametnya M kecil. Jangan digabungin ya, beda karena 2 individu. Dari yang bunga merah, gametnya 1 yaitu M besar. Dari bunga putih, gametnya 1 yaitu M kecil. Sekarang tinggal dikawinkan. Dapatlah F. F itu filial. Filial itu keturunan, ya keturunan. Karena dia adalah keturunan pertama, sebutnya F1, keturunan pertama. Maka keturunan pertama tinggal dikawinin aja. Gen M besar bertemu dengan gen M kecil. 100% berarti ini dia. 100%. Kemudian kita lanjutkan. Keturunan pertama ini, oh ya belum tahu. Fenotipnya dulu. Fenotipnya ternyata dia adalah bunga warna merah. Merah sama dengan induk merah. Kan kita pasti bertanya-tanya dong, sifat putih bunga induk yang putihnya kemana nih? Kok nggak muncul gitu? Maka dilanjutkan perkawinannya. Sesama bunga merah keturunan pertama ini dikawinkan jadi parental kedua. Parental kedua sesama F1 dikawinkan. Berarti apa tuh? M besar, M kecil dikawinkan dengan M besar, M kecil. Fenotipnya apa ini? Riza. Fenotipnya apa nih, Za? M besar, M kecil, Za? Ya, denger agak? Fenotipnya apa? Merah. Kok tahu, Za? Ada tuh di atas. Merah dan merah. Ini juga merah ya. Ya, silakan dilanjutkan. Cari gametnya, kemudian cari F2-nya. Bikin. Yang udah silakan share langsung di sini. Bikin. Cari gametnya dulu. Itu udah mulai muncul yang heterozigot. Yang paling cepat dan benar dapat 1. Cuma 1 orang. Silakan sebut nama yang mau coba. Zaki mau coba? Rafif? Belum, Bu. Bentar, Bu. Disilangin, Bu. Iya, bikin seperti yang atas tadi. Oh, Misalkan muncul filial kedua berarti karena sudah jadi parental kedua. Pasti anaknya keturunan kedua kan? Ya, silakan yang sudah bisa jawab. Bu, ada ini nggak, Bu? Ada 4 gamet nggak, Bu?
Totalnya 4 bukan, Bu? Iya, Bu, 4 gamet bukan, Bu? Dari mana? Soalnya Ya, kan dia kan heteronya ada Kali 2. silang. sebentar. Induknya kan ada 2, ya. Induk yang satu gametnya sendiri, induk yang kedua gametnya sendiri, jangan digabungin. Itu aja mencari macam gamet kan rumusnya 2 pangkat N. N-nya itu sifat yang heterozigot. Yang heterozigotnya berapa? 1. Kalau 1 cuma 1. Rasanya tidak mungkin ada 2 gametnya. Nggak mungkin ada 4 macam gamet maksudnya. Satu menit lagi dikasih kesempatan yang mau coba jawab. Kalau nggak ada, Ibu. Saya deh Bu, mau coba Bu. Siapa nih? Fauzan Zaid Bu. Oke, silakan share. Jangan nyebutin, share aja tuh yang jawaban kamu. Atau kamu ketik sendiri. Itu udah belum masuk ya Bu? Belum. Kamu langsung masuk aja, share. Udah saya tulis tapi nggak masuk. Silakan. Oh, bentar Bu. Salah. Kayak gini Bu. Itu gamet M besar dan M kecil buat yang mana? Yang ininya Bu. Aduh, sebentar. Bisa diblok. Yang gamet itu kan yang M besar M kecil ada satu heterozigot, berarti gametnya ada 2 tiap satu satu pasangan. Gitu. Terus yang sebelah kanannya? Ini kan sama nih apa hurufnya Bu, berarti gametnya juga sama begini Bu. Kalau sama pun ditulis juga. Makanya tadi Ibu udah tekankan, gametnya tulis masing-masing. Gini Bu. Terus? Terus kan disilangin berarti ada 4 Bu. Ada 4 variasi. Jadinya ada M besar M kecil M besar sama M kecil. Terus rasio genotipnya. Oke, ya dapat 1. Lumayan lah. Oh, belum selesai. Jangan di stop dulu. Kirain Kamu masih harus melanjutkan. Sekali lagi. Dikasih spasi dong. Yang dari M besar M kecil tanda kalinya geser ke kanan. Jadi tumbuhan yang keduanya gametnya pas di atas tulisan G2. Gak bisa lanjutin ya? Gak ngerti ya cara editnya Bu. Bikin baru ya saya bikin baru. Ya itu kekurangannya. Oke, Ibu yang lanjutin. Ibu ya. Kamu catat sendiri ya.
Nanti kalau bikin jawaban, kan anak IPA nih ceritanya kalian ya, bukan ceritanya anak IPA. Harus clear dong gitu, biar orang yang baca mengerti. Tadi kan P2 adalah M besar, M kecil dikali M besar, M kecil, gitu kan. Gametnya ada dua macam. Gamet yang ini M besar dan M kecil. Gamet yang ini juga M besar dan M kecil gitu. Ya. Terus F2-nya kita bikin pakai diagram, kalau disebutkan di buku kamu tuh diagram Punnett. Ya. Bikin kotak, nanti hasilnya yang sumbu X dan sumbu Y, tuliskan M besar M kecil ini, karena sama tulis aja. Nanti kan persilangannya hasilnya gini, ya, tulisnya agak-agak lama. Ada M besar M kecil, ada M besar M kecil, dan M kecil itu enggak? Ada 4 macam kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ada 4 macam. Kita kelompokkan. Rasio genotip. Lihat yang genotipnya sama. M besar berapa jumlahnya? 1. 1. Lalu genotip yang keduanya? M besar M kecil. M besar M kecil. Ada berapa jumlahnya? 2, Bu. 2. 2, 1. 2. Terus yang terakhir? M kecil. M kecil. Ada 1. Rasio genotip F2 pada persilangan tadi nih ya, sebesar 1:2:1 untuk M besar, M kecil, dan M kecil. Tapi ada yang menarik di sini, ternyata buat yang M besar dan ya dia ini. Ini nih. Ini satu genotip kan? Satu genotip ya. Genotipnya apa dia? Satu genotip merah ya enggak? Ya. Ini merah. Merah banding putih. Ada berapa? Ada 3 banding 1. Karena dia cuma melihat, karena persilangan ini hanya melihat sifat warna pada bunga, yaitu bunga warna merah yang dikawinkan dengan bunga warna putih. Kalau di akhir persilangan kedua sesama F1 didapatkan merah banding putih itu sebesar 3:1 pada rasio fenotipnya, maka persilangan monohibrid seperti ini namanya monohibrid dominansi penuh. Nah, kesimpulannya begitu. Kenapa? Karena warna merah dikawinkan dengan warna putih, ya, sampai keturunan kedua nggak didapatkan bunga warna lain. Warna putihnya ketutup sama sekali. Ketika gen M besar dan gen M kecil ada bareng-bareng. Tadi Ibu sebutkan M besar M kecilnya waktu di pertama merah kan hasilnya? Di contoh ini. Iya. Ya, Bu. Gitu. Ini kemungkinan pertama pada persilangan monohibrid. Kemungkinan kedua, kamu bikin persilangan seperti ini lagi, cuma tadi ketika F1, M besar M kecil fenotipnya itu merah muda atau pink. Sekarang untuk yang pink, coba bikin P2-nya kayak begini. Hasilnya berarti kan rasio genotipnya yang akan berbeda ya. Kalau F1-nya tadi M besar M kecilnya adalah pink, berarti rasio genotipnya sama nih. Ada 1 untuk M besar, untuk F2 ya. 2 untuk M besar M kecil, 1 untuk M kecil sama nih kayak begini. Tapi nanti rasio fenotip F2-nya muncul merah,
pink, dan putih. Muncul kembali warna merah, muncul kembali warna putih. Jadi 121 ya, Bu? Iya, betul. Jadi kesimpulannya, jika pada keturunan kedua didapatkan rasio fenotip merah banding putih 3:1, itu berarti persilangannya jenisnya monohibrid dominasi penuh. Tetapi jika rasio fenotip F2 didapatkan hasil merah banding pink banding putih sebesar 1:2:1, berarti jenis persilangan itu adalah monohibrid intermediate. Warna putih ketemu warna merah, muncul karakter baru yaitu warna pink. Kita sampai jam 12. Bu, kalau yang tadi yang ada pink, perbandingannya berapa, Bu? Perbandingan apa? Bikin aja, bikin sendiri bikin. Semuanya bikin, biar tahu, tulis di buku masing-masing. Bu, M besar sama M kecil itu kan kalau di sini kan merah. Itu tergantung dari soalnya, Bu. Iya, tergantung soal. Ibu minta kamu tulis ya, sekarang tulis. Ini yang Ibu tuliskan sampai akhir yang monohibrid dominasi penuh. Ibu minta kamu buat yang kedua tadi, yang F1-nya M besar, M kecil itu warnanya bukan merah tapi pink. Kamu lanjutin sampai yang kayak gini. Silakan, 2 menit. Cepet. Ibu mau lanjutin ke yang di hibrid soalnya.
Baik, soal ini silakan dibuat di buku masing-masing. Hasilnya silakan difoto, kirimkan ke WA grup kita. Untuk jawaban pertama yang betul dapat nilai 1. Jawaban pertama yang dikirim fotonya ke grup, ya kalau dia betul, dia langsung dapat 1. Yang bawah-bawahnya berarti enggak gitu. Tapi silakan mencoba biar mengerti. Ada beberapa kalimat di situ yang mengandung informasi secara implisit. Tanaman kapri jantan berbiji bulat warna hijau, genotipnya B besar, B besar, G besar, G besar, dikawinkan dengan tanaman betina berbiji keriput warna kuning. Ibu nggak kasih tahu genotipnya lagi, karena kamu harus sudah bisa mengambil kesimpulan. Biji bulat, nih, ini kalimat penjelasnya. Biji bulat dikendalikan oleh gen dominan, demikian juga warna hijau. Silakan. Dibuat di buku kamu, dikerjakan sekarang, foto pertama yang jawabannya betul, dia yang akan dapat nilai 1.
Baik, waktunya sudah selesai. Tolong disiapkan dulu. Yang pertama, kirim foto ke grup, lalu dia betul, maka akan dapat 1. Dialah yang dapat 1, bawah-bawahnya, walaupun betul, ya dapat berkah ilmunya saja dulu ya. Ya, Hanif tolong disiapkan. Siap. Siap. Baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.